kegiatan pada kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah Waalaikumsalam. pada saat ini Bapak Ibu kita bisa bertemu kembali pada kegiatan TOT Kanva Guru Madrasah se-Indonesia. Marilah kita sama-sama untuk memulai kegiatan ini dengan membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sama-sama kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas berkat rahmat Allah kita masih bisa diberikan nikmat umur panjang dan nikmat sehat sehingga kita bisa mengikuti kegiatan siang menuju sore hari ini. Tak lupa salawat dan salam marilah kita panjatkan kepada Nabi besar Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Yang kami hormati Bapak Ibu narasumber dari JSDI dan dari Kanva, yang kami hormati Bapak Ibu kepanitiaan yang tergabung dalam kepanitiaan TOT Kanva dari KPMB dan JSDI, yang kami hormati Bapak Ibu peserta kegiatan yang sudah 1 hari kita lewati bersama-sama. Marilah untuk mengefektifkan waktu, kita persilakan kepada Bapak Imron untuk memimpin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Pak Ketua, Bapak Ibu peserta. Izin ya saya menyampaikan permohonan maaf untuk kedua kalinya dari Bu Pipit. Mungkin saya nggak tahu apa besok beliau sudah berkesempatan atau masih ini ya, namanya ya pejabat teras lah. Beliau Bu Pipin ini manajer komunitas pendidik untuk Kanva. Jadi memang kalau dibilang tim Kanva ya cuma beliau yang tim Kanva. Kami ini di JSDI hanya trainer-trainer lulusan dari TOT Kanva JSDI bulan Februari kemarin. Jadi sekali lagi menyampaikan permohonan maaf, beliau masih ada kegiatan yang bertepatan jadwalnya dengan hari ini. Nah, saya asik mendengar tadi cerita Pak Firman dengan Pak Ketua ya Pak Hendra. Ya memang seperti inilah kondisi pembelajaran kalau andragogik ya, sesama orang dewasa. Jadi terbuka aja, jangan malu-malu. Cuman biasanya masih ada beberapa peserta yang mungkin sungkan bertanya di grup, sungkan mencari jawaban di grup, malah pikirnya mungkin kalau japri ke saya akan langsung terjawab gitu ya. Tapi ini masih banyak sekali japrian yang mungkin sudah centang biru di WA-nya, tapi saya belum sempat jawab, mohon maaf. Yang melakukan ini saya jawab ya yang terlewat. Tapi kalaupun ada pertanyaan yang belum terjawab baik oleh saya ataupun oleh teman-teman yang lain, ya ditanyakan lagi, dikirim kembali pertanyaannya di grup. Paling enak sih kalau kami ditanya tuh dilengkapi dengan mungkin screenshot layar Canva Bapak Ibu gitu. Jadi kami nggak ngambang-ngambang nih, nggak mengira-ngira kendalanya di mana gitu ya. Sebelum kita mulai ya, untuk hari ini kan kita agak panjang nih karena nggak ada lagi sesi sambutan dari pejabat teras dan lain-lain. Kita belajarnya agak santai sampai pukul 15 ya. 15, Pak. Kemudian untuk memulai saya mohon buat Bapak Ibu yang akunnya atau yang sudah menerima notifikasi selamat bergabung di Canva Education, silakan ketik saya di kolom chat buat Bapak Ibu. Pak Hendra tadi kan belum ya, masih menunggu mungkin. Iya, waiting list, Pak. Waiting list. Oh, Ibu Cindy dari Min 2 sudah, Pak Sofyan sudah.
Oke, alhamdulillah sudah ada. Berarti proses verifikasi oleh tim Canva untuk keterangan perlu ditinjau. Ini masalah tugas, Pak ya. Saya sudah jawab kok di grup. Ya, masih menunggu, masih menunggu. Bukan masalah tugas, ini masalah sudah menerima ucapan selamat bergabung dari Canva Education di email Bapak Ibu atau belum. Jadi silakan yang belum dibuka kembali inbox emailnya. Siapa tahu sudah menerima email ucapan selamat bergabung. Biasanya sih yang cepat diverifikasi, cepat di-approve oleh admin Canva itu yang mengupload dokumen yang jelas, gitu ya. Tangkapan layar atau hasil scan-nya jelas. Kalau SK yang dikirim itu harus SK yang full dari awal sampai akhir SK, kemudian ada tertera stempel basah, jadi bukan fotokopian. Gitu. Ibu Rupiah sudah mendaftar tapi nggak ada pesan masuk di inbox. Cek baik-baik Bu inboxnya, jangan sampai beda email yang didaftarkan. Ya. Jadi mungkin Ibu ada beberapa email. Ibu Adenima, your Canva for Education application has been received. Ini permohonannya sudah diterima. Ya, artinya permohonannya pengajuan klaimnya sudah diterima. Tinggal menunggu jawaban, ya mungkin menunggu 48 jam ya. Paling lambat itu 48 jam. Oke, sudah banyak yang nih. Ya, memang antrian Pak. Bapak aja ini peserta kan ada ratusan nih. Adminnya mungkin cuma 1-2 orang. Gitu. Oke, sabar ya. Dalam artian gini, di hari kedua ini sudah ada beberapa yang sudah di-approve, ada yang masih proses menunggu. Ya tunggu 48 jam lah. Kalau lewat 48 jam belum ada apa-apa pemberitahuan, ya kita ajukan kembali. Cara mengajukan kembali kan saya sudah perlihatkan ya Bapak Ibu ya. Saya coba mulai share screen, izin ya Bapak Ibu. Kita santai aja. Buat Bapak Ibu yang mau bertanya bentar, tanya langsung aja, jangan sungkan ya. Jangan japrian lagi, langsung aja bertanya. Kita ini sesama guru kok, saya juga guru, bahkan mungkin ada yang lebih senior dari saya yang perlu saya beri respect tersendiri ya. Jadi jangan sungkan Bapak Ibu untuk bertanya. Nah, untuk pengajukannya di sini. Ini ya, klik yang dari akun Bapak Ibu ya, pasti ada gambar pengaturan akun. Ada menu pengaturan akun ya di kanan atas. Tinggal diklik, kemudian ini ditarik ke bawah sedikit, kemudian ke penagihan dan tim. Nah, penagihan dan tim di sini kalau saya sudah punya nih, akun saya kan sudah Canva for Edu, ya. Kalau enggak, di sini untuk Bapak Ibu, di sini bisa mengajukan atau daftar gratis. Nah, itu diklik lagi, daftar lagi, ajukan lagi, ya, satu saja itu aja. Oke. Nah, untuk hari kita cek-cek tugas saja dulu deh, biar nggak ini ya, banyak yang penasaran, masih ditinjau. Ini pekerjaan kelas Bapak Ibu. Ini birthday. Nah, ini kan yang biasanya bikin saya dan rekan-rekan trainer lainnya agak gimana gitu ya, repot. Ya Pak, kami repot nih, ada yang cuma pakai RPP. Ini berarti dasar hari kedua RPP Bu Yusi. Oke. Nah, kalau ini kayak 15, ini
agak pusing juga nih kami mau ngapain nih. Judulnya 15. Nah, ini gambarnya pun enggak muncul. Biru kuning. Itu jadi agak-agak ini banyak sekali ke bawah. Bapak Ibu kan jumlahnya ratusan nih. Ada 5 grup WA dan itu pasti ratusan. Ini ke bawah nih sampai Mas loading Canva saya ya. Nih. Jadi nanti kami nilainya nih yang penting sudah ada nama Bapak Ibu, sudah ada ini LKPD berarti hari kedua ada, kami centang ada gitu ya. Nih. Kalau yang kayak ini nama di sini nama, di sini juga nama. Otomatis kami perlu buka filenya isinya apa gitu ya. Tapi kalau Bapak Ibu mau rename desain yang sudah dikirim itu bisa Bapak Ibu rename. Tuh, boleh pakai kode ini LKPD Agus Yulianto, ini langsung tepat sekali ya. Kita tahu oh ini LKPD berarti tugas hari kedua mau RTP. Nah, kayak gini desain tanpa judul nih perlu kami periksa lagi. Tuh. Oh, pernyataan siap. Ini berarti yang masih pra TOT ini. Dia masih pra TOT. Nah, sudah TOT masih ngirim tugas pra TOT. Mudah-mudahan Ibu Nirma ya, Ibu Irma ya. Oh, Ibu Hazami. Apa sih tadi? Ibu Hazami ini bisa segera mengejar tugas-tugas sebelumnya ya. Perkenalan diri tentang saya, pakai template tentang saya, kemudian jadwal ya. Jadwal, oh ini Ibu Ida dari pengawas Ambon, jadwal piketnya yang dikirim. Oh, dalam bentuk video. Keren, keren. Ibu Ida, Ibu Farida ya. Mohon maaf, Ibu Farida ada, Bu? Ada di room? Iya, Pak. Ya, ini sambil saya koreksi dikit aja, Bu ya. Oh, iya, Pak. Ini ada catatan, tapi isinya video, Bu. Itu Ya. mau catatan harus bersih, ruangan harus bersih dan harus disiplin tepat pada waktunya. Iya. Ada Tapi ini kan jadwal, Bu ya. Jadwal mungkin nggak perlu ada catatan nih. Ya, mungkin diisi pakai apa gitu. Kemudian yang ini J-nya nih agak terlindung dikit, mungkin bisa dikirim ke depan ya teksnya. Iya. Yang lainnya keren sih kombinasi. Cuman kalau kombinasi warna ya Bu, ini kita ke kombinasi warna lagi dikit aja. Ini agak nggak ketemu nih warna hijau ini dengan latarnya. Mending coklat tua atau hitam. Jadi biar langsung gimana gitu ya, nggak sinkron. Pakai warna yang ini juga sebenarnya nggak sinkron. Yang ini yang lebih langsung terbaca itu hari Selasa ada Ibu Ida, ada Bu Irni, karena warnanya ini kompak nih yang hari Selasa. Tapi yang hari Senin nih, kalau yang membacanya matanya kurang luas, yang ini Ocha nih kurang terbaca nih. Itu ya, maksudnya nggak terbaca tapi butuh fokus lebih dulu retina matanya. Yang Kamis juga gitu. Iya. Jadi ada beberapa ada aturan palette warna, ya ada palette warna. Bapak Ibu bisa di colorhunt.co itu ada palette warna. Memang warna-warna yang perpaduan warna itu sudah ada ketentuannya. Nih, iya. Jadi beberapa warna itu memang kurang cocok dengan warna lain. Hurufnya mungkin bisa lebih besar. Itu aja sih. Ya, jadi nggak usah ditungguin ya, Bapak Ibu tugasnya nggak usah ditungguin harus dikomentari satu-satu. Aduh, saya bisa nggak puasa kalau gitu. Nanti saya, iya. Apa Pak? Nanti turun berapa kilo Pak? Saya penasaran nih. Oh ini, wah ini malah promosi nih, iklan.
Punya siapa nih Ibu? Oh, Ibu masih Ibu Ida ya? Iya, Ini mungkin atau memang ada kafenya Bu ya? iya Pak. Iya, seandainya saya di Ambon pasti minta gratisan di kafenya Ibu. Nggak apa-apa, Iya, dalam artian sudah berkembang ya. Ini bagus sekali. iya, terima kasih. Iya, Ya, tapi nggak harus dikirim di kelas Bu. Ini bisa langsung Ibu posting di WA mungkin, kirim ke mana ya? Facebook. Ke Facebook, itu ya. Ya, iya sudah. Eh, nggak usah dikirim di kelas Kanva Madrasah, ceritanya nanti dikira minta dinilai, padahal Ibu kan tujuannya mau promosi. Jadi untuk kalau tujuannya mau promosi, ya lebih luasnya itu kirim ke media sosial seperti itu. Oh, iya. Atau Sudah, Pak. di-download gitu ya. Ya. Ini sudah ada yang kirim RPP. Hari ini kita materi RPP ya Bapak Ibu. Saya cari contoh beberapa yang untuk kita. Oh, ini agak panjang ke bawah ya, punya Pak Agus Yulianto. Ini kalau dicetak nggak muat kertas Pak. Pak Agus, kertas legal pun kayaknya nggak cukup. Ini. Itu ya. Pak Agus ada? Oh, Pak Agusnya nggak ada. Ini ada dari RPP Ibu Yusi. Kita satu persatu dulu. Kita ulas dulu pembuatan RPP. Nah, saya coba ini ya. Ibu Yusinya ada? Yusi Kusuma. Ada Pak. Oke. Iya Pak. Wah, guru biologi juga nih. Iya Pak. Iya. Nah, ini RPP Ibu terlalu padat ya Bu ya. Dalam satu lembar ini terlalu padat. Teksnya jadi terlalu kecil terbacanya ya. Saya masuk ke editornya ya. Iya Pak. Nah, karena yang makan terlalu banyak tempat ini, space ininya. Ini sebenarnya masih bisa ditarik sedikit ke sini. Itu ya. Iya Pak. Ibu lihat, yang lain mungkin bisa lihat. Jadi ini bisa tarik ke sini, jangan terpatron, harus lebar ini yang desain awalnya enggak bisa diutak-atik, tinggal diedit teksnya aja gitu. Padahal bisa itu. Kemudian ini terlalu banyak ini karakter-karakter mungkin memakan tempat yang tidak seharusnya ya. Intinya kalau dari ini sudah Ibu Yusi sudah membuat satu desain yang lumayan menarik. Itu cuman mana penilaian? Oh ini. Oh Ibu pakai tanda tangan ini. Biasanya sih kalau yang ini, yang penilaiannya yang diberi QR code, bukan tanda tangan gurunya. Itu ya. Jadi yang penilaian misalnya Ibu menilai pakai Google Form-nya itu bisa langsung ke sini. Nah, pakai QR code. Jadi link Google Form-nya, link kuisisnya, atau link YouTube-nya ya. Link YouTube-nya itu bisa disematkan ke QR code ini. Jadi tidak perlu ke aplikasi QR code lain atau website QR code lain. Di Canva sudah ada generator QR code-nya. Itu aja. Masukan dari saya, ini terlalu padat, Bu. Gitu ya. Ya, terima kasih Pak. Tuh, hanya masalah terlalu padatnya saja sih. Ya selebihnya sudah oke banget. Ya, ini langsung tercentang nih ulasan. Kalau saya mau kasih berapa juga nanti yang lain ngiri dong. Kok saya nggak di ini? Iya Pak. Ya, itu ya. Baik Pak, terima kasih. Oke, yang lain. Yang sudah saya komentarin nggak usah kirim tugas baru Bu ya, bukan berarti saya tolak tugasnya gitu. Untuk kebutuhan pribadi Bapak Ibu aja lagi lanjutkan.
Yang saya ilustrasi ke bawah. Oh ini. Oh, saya lupa klik pekerjaan kelas. Jadi Bapak Ibu nanti kalau sudah punya kelas sendiri, akun Canva Edu-nya sudah punya kelas sendiri, ya seperti itu untuk mengoreksi tugas dari peserta didik Bapak Ibu ya. Ada yang kalau misalnya Bapak Ibu ada yang pengawas, ada yang ini berarti tugas-tugas pengawas bisa di ini untuk desain. Otomatis ya, karena saya juga seorang guru, otomatis tidak semua materi harus tugas di Canva, tidak semua materi. Jadi dipilah-pilah aja yang mana yang boleh pakai Canva, yang mana yang mungkin store di Classroom, yang mana diperiksa ini. Jangan karena mentang-mentang trainer Canva semuanya jadi serba Canva, akhirnya monoton pembelajaran. Ada yang LKPD. Kok saya ketemunya guru biologi semua ini? Ibu Widya Stuti. Oke, ini. Bermain kolase. Nah, ini ada 2 slide. Keren. Tapi ini harus di print out ya. Kalau untuk peserta didik harus di print out. Ini. Di sini masih banyak. Keren ini. Ini aja sih yang tenggelam teksnya. Iya. Karena warnanya. Biasanya saya ke live worksheet, Pak. Oh ya, keren. Jadi Ibu sudah tahu inovasi berikutnya kemana. Gitu. Jadi bisa sekali ini dimainkan di live worksheet, bisa sekali. Cuman ini mungkin agak ditambah sedikit ukuran fontnya ya. Saya coba Pak, perbesar. siap. Iya. Nih. Ya. Oke banget sih, Bu. Ini aja tadi yang saya langsung kirain kata apa, ternyata anggota kelompok. Karena warnanya enggak ini. Mungkin kalau dihilangkan yang ini ya, dihilangkan latar ininya, kita geser sini, kemudian ini diganti warna putih, itu lebih terbaca. Oh. Ini bisa kita transparansikan dikit aja. Kan lebih terbaca yang ini daripada yang tadi ya Bu ya. Pak, iya Pak. Oke. Bapak Ibu yang lain yang ada kendala buat ini? Buat RPP-nya, buat LKPD-nya? Pak, mau nanya Pak, yang tadi untuk warna-warna itu kita kemana, ke color hand Pak? Oh ya. Itu apa maksudnya Pak? Saya kirim di kolom chat ya. Siap. Sama apa tadi yang satunya itu, sama Ibu apa itu? colorhand.co. Nah, colorhand.co itu situs untuk mencek palet warna, perpaduan warna yang mana yang misalnya kita mau perpaduan warna yang lembut, yang soft, oh ini pilihnya ini. Mau perpaduan warna yang memang ngejreng ya, nabrak sana sini, ada juga itu. Itu bagus sekali untuk Bapak Ibu yang memang suka desain-desain, itu lumayan membantu untuk menemukan, oh warna ini ketemu warna ini. Ini Ibu Rini baru ngirim 1 menit yang lalu. Langsung kita koreksi ya. Nah ini, ada yang bisa beri masukan untuk Ibu Rini? Ibu Rini. Iya Pak, saya Pak. Ngajar kelas.
Ini Bu Rina nanti rename di sini ya. Iya. Iya, Pak. Rename-nya saya bisa rename sendiri, tapi saya berharap ibunya sudah tahu cara rename-nya itu ya, untuk kebutuhan ibu sendiri ke depannya. Oke. Nah, ini untuk sederhananya RPP ibu ini terlalu sederhana karena nama ibu sendiri nggak ada di RPP nih. Nama dan sekolahnya itu ya. Karena kan wajib tuh identitas RPP ada nama gurunya, nama sekolahnya, instansinya apa. Kemudian masih banyak space kosong. Tuh. Saya lihat Ibu memakai template ini, template lesson, bukan template resume. Ya, kalau template resume itu tampilannya agak padat. Tapi kalau yang judul pelajaran atau jadwal pelajaran, rencana pelajaran, dia memang template-nya kayak gini, agak-agak agak-agak luang ya. Iya, pakai template resume atau kurikulum vitae. Nah itu kalau ini kan memang space-nya banyak yang kosong. Nah kalau ini tinggal edit agak kewalahan kalau ini yang mau dimodifikasi menjadi RPP. Tuh. Tapi kalau pakai resume, oh iya maaf saya kembali ke ini dulu ke kelas. Langsung di pencarian utama ya, jangan di pencarian situ. Langsung di ini di Canva Madrasah. Kemudian ketik resume atau kurikulum vitae juga boleh. Nah, ini kan agak-agak padat. Bapak Ibu tinggal ngedit aja nih. Dia sudah ada main kiri kanan atau turun ke bawah gitu ya. Nah, ini yang saya sematkan di rundown materi yang di sini itu kata di sini, frase di sini, hyperlinknya tuh ke arah sini, resume dan kurikulum vitae. Jadi ini sangat bisa sekali Bapak Ibu edit menjadi profil Bapak Ibu, menjadi RPP, ini enak sekali. Pak, berarti saya harus diperbaiki nih, Pak. Perbaiki boleh, tapi nggak harus dikirim ulang, Bu. Ya, untuk kebutuhan Ibu ke depannya aja. Ya, mungkin untuk RPP Ibu diperlihatkan ke kepala sekolah, atau kan nanti Ibu mau melatih guru-guru di sekolahnya, ini loh RPP saya keren seperti itu. Kalau yang tadi masih terlalu sederhana ya, Pak. Sederhana sih, ini juga sederhana sih Bu. Cuma yang tadi punya Ibu terlalu polos, terlalu banyak ruang kosong yang sebenarnya masih bisa ditempati karakter, mungkin bisa ditambahkan foto Ibu atau logo sekolah misalnya, nama sekolah gitu ya. Saran saya pakai yang template yang ini. Ya, ini banyak sekali pilihan template-nya, tinggal diedit saja. Ini namanya mungkin jadi misalnya Amelia Wijaya, ini jadi nama Ibu, kemudian di bawah ini isinya tujuan pembelajaran, langkah pembelajaran, evaluasi, di sininya ambil satu contoh aja ya. Nah, ini foto bisa foto Ibu, foto logo sekolah juga boleh. Nah, ini kontaknya bisa di sini jadi instansi, di sini jadi RPP, itu ya, tinggal diedit-edit sesuai susunan. Di sini jadi tujuan pembelajaran, langkah pembelajaran, kurang lebih seperti itu. Kalau teks di RPP-nya terlalu banyak, ini bisa digeser kayak tadi yang Ibu siapa? Itu lebih luas lagi. Oke, saya rasa itu. Silakan Bapak Ibu, ada yang mau tanya? Ini kita sambil jalan, sambil berlatih ya Bapak Ibu. Untuk LKPD, di sininya cari, di pencariannya lembar kerja. Kalau Bapak Ibu malas, mungkin bolak-balik ke rundown ya. Cuma untuk klik di sini, nah langsung di sini aja ketik lembar kerja. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam. Ya. Pak Imron, mohon izin mungkin pertanyaannya seperti berulang-ulang. Saya mau tanya masalah kita di approve sama Canva itu ya. Saya jujur sudah ada di Canva Madrasah. Akun saya sudah Canva Madrasah, tetapi memang belum ada jawaban di email masuk di Canva Edu. Yang mau saya tanyakan, kemarin kan saya mengikuti langkah-langkah yang ada di TUT di ini ya, di materi, tetapi saya merasa tidak mengupload NUPTK dan lain sebagainya gitu. Apakah itu termasuk tahu berhasil atau tidaknya mendapat akun Canva Edu seperti apa ya Pak? Terima kasih. Otomatis kalau Ibu tidak mengupload, berarti Ibu tidak mengajukan untuk Canva Edu. Jadi Ibu cuma menikmati, Ibu siapa tadi? Mohon maaf. Bu Nasma, Pak. Nasma ya. Bu Nasma cuma menikmati fitur Canva Edu karena berada di kelas Canva Madrasah. Gitu. Semisal kelas gitu. Semisal kelas Canva Madrasah ini saya bubarin nih, habis Lebaran saya bubarin. Berarti Ibu nggak punya akun Canva Edu lagi karena sudah keluar dari grup. Oh, Gitu. kalau saya daftar ulang, kalau daftar ulang, tugasnya hilang nggak Pak? Kalau tugas-tugas Ibu itu semua tersimpan di sini, Bu. Di proyek Anda. Oh ya. Jadi kalau saya daftar ulang dengan email yang sama nggak apa-apa ya Pak? Bukan daftar ulang, tapi mengajukan ulang. Oh ya, mengajukan ulang. Kalau untuk Langkah-langkah. mengajukan baru, bukan mengajukan ulang. Kalau Ibu mungkin mengajukan baru karena Ibu kan mengakunya kirim NUPTK dan lain-lain gitu ya. Iya, baru hanya langkah-langkah sampai. Jadi langkahnya di sini. Nah, jadi masuk di pengaturan akun nih, sambil lihat di layar ya, pengaturan akun. Iya. Kemudian ke bawah, pastikan dulu tujuan Ibu sini sudah diganti jadi guru ya. Iya. Guru bahasanya boleh bahasa Indonesia ya. Tuh. Iya. Nah, kemudian masuk ke menu penagihan dan tim. Tuh, penagihan dan tim. Nah, di sini ada Canva untuk pendidikan. Ibu tinggal klik nih daftar gratis, ajukan kembali seperti itu. Oh, ada Canva untuk pendidikan, ajukan gratis, kok saya nggak lihat. Oh iya. Ada? Ibu sambil buka. Iya, sambil lihat Pak saya. Maksudnya lihat punya Ibu, akun Ibu. Oh iya. Masa saya ngarahin? Iya benar-benar maaf. Iya. Di akunnya Ibu ada. Ada, lihat di guru, terus ke ini ya. Tadi mengelola tim ya Pak. Penagihan dan tim. Ibu kembalikan dulu ke sini, mohon maaf, ke pribadi ya. Oh, ke pribadi. Iya. Tentang pribadi, baru ke pengaturan, selanjutnya pengaturan, itu tadi. Baru ke penagihan dan tim ya. Penagihan dan tim. Apa muncul Bu yang di sini Canva untuk pendidikan? Daftar sekarang secara gratis. Iya. Klik aja itu mengajukan kembali. Bukan itu sebenarnya untuk mengajukan kembali, tapi karena kan Ibu memang tadi belum ngirim dokumen apa-apa ya. Nah, berarti mengajukan baru. Kalau sudah selesai pengajuannya, ya mudah-mudahan kurang dari 48 jam tim dari Canva-nya langsung, orang dari kantor Canva itu sudah approve. Baik, terima kasih Pak Imron. Terima kasih Pak Imron. Satu-satu siapa dulu nih? Saya juga mau bertanya Pak. Yang kasus sama atau kasus baru? Kasus baru. Ya tidak kasus, tapi bingung. Ya. Saya juga Pak Imron. Saya dulu. Sebentar aja Pak Imron. Silakan langsung aja. Ya Pak Imron, itu apa? Kalau kita buka pertama kemarin kan sudah daftar. Kalau kita mau buka Canva-nya tuh gimana caranya? Langsung tulis Canva atau tulis apa? Saya enggak tahu. Langsung canva.com, Bu. Oh, gitu ya. Kalau sudah terdaftar ya, kalau sudah menerima notifikasi kode ya. Ya. Sudah terima kode dari Canva. Sudah dimasukkan.
Ya, ya. Langsung canva.com gitu. Iya, canva.com, masuk ke akun Ibu di email yang didaftarkan itu. Jadi jangan sign up terus. Kalau sudah Iya. sign up, ya Mm-mm. klik login atau masuk. Jangan daftar-daftar terus nggak masuk-masuk. Jadi klik loginnya itu ya. Oke, Iya. mudah-mudahan ketemu Oh, solusinya. berarti canva.com terus klik login gitu ya. Login, masukkan email yang kemarin didaftarkan. Gitu. Oh iya. Ya, Pak makasih. Imron. Makasih Pak Imron. Ya, berikutnya nih siapa? Saya Pak Imron, Bu Yeni dari MTS 3 Kota Kediri. Silakan. Menyambung dari pertanyaan Ibu yang sebelumnya itu, di akun saya itu yang untuk persetujuan tim itu munculnya yang gratis itu Canva Pro gitu Pak Imron. Canva Pro. Ya. Iya, Bisa di Pro aja, Canva Pro aja, tidak ada pilihan, cuma Canva Pro. Nah, ketika saya Ibu klik bisa itu, Ibu bisa share screen. Ada pengusurannya. Ibu gimana share- Pak? Yang kan ya Ibu bisa share screen, Bu. Ya. Saya stop share, Ibu share screen layarnya seperti gimana? Mohon maaf Pak Imron, kalau sekarang saya belum bisa share screen karena saya masih ada di jalan. Ya, tadi pagi saya coba itu muncul Canva Pro, terus saya klik, itu muncul harga Pak, ada harganya gitu. Maksudnya tidak sesuai dengan apa panduan yang sudah Pak Imron share, kan nggak muncul Canva Pro yang di panduannya itu. Iya. Nah, yang saya alami kok muncul Canva Pro Pak gitu, padahal itu sudah habis pengajuan, habis buat akun itu loh Pak saya. Akun baru ya, Iya, yang akun yang baru, dari akun- link partner.canva/ Iya Pak, saya guru. akun baru yang belum pernah saya pakai untuk Canva. Ya. Gitu, berarti masuk di sini. Jadi masuk di sini ya Bu ya. Saya ulangi. Ini pastikan Ibu, kalau saya kan ini Canva Pro, di sini sudah hilang yang pribadi. Ini seharusnya pribadi Bu. Saya jadikan Canva madrasah, gitu ya. Kemudian ada Canva, ada kelas lain itu. Jadi Ibu kembalikan ke sini, punya Ibu ya, bukan ke Canva madrasah tapi ke pribadi. Nah, masuk ke pengaturan ininya. Pastikan dulu Ibu sudah milih ini sebagai guru. Tujuan Ibu menggunakan Canva sebagai guru. Oh iya. Nah, ini biasanya ini yang terlewatkan nih. Ini yang terlewatkan sehingga ketika masuk ke penagihan dan tim yang munculnya bukan Canva untuk pendidikan. Ya, yang muncul jadinya yang umum ya, yang pro itu Pak ya. Memang saya itu dulu sebelum saya setting yang guru, habis itu baru saya setting guru, cuma tetap muncul Canva Pro-nya itu Pak. Cara berganti biar nggak muncul Canva Pro gimana ya? Dan saya sudah setting ke guru lagi. Ya, setting ke guru dulu, kemudian dikembalikan, baru masuk ke penagihan dan tim. Jangan ke riwayat pembelian, jangan ke yang lain-lain, langsung ke penagihan dan tim gitu. Oke. Ya Pak Imran, terima kasih, saya coba lagi. Oke, itu ya. Pertanyaan berikutnya tentang tugas dong ya. Jangan yang Canva Edu belum ini. Itu masalah waktu aja Bapak Ibu. Iya. Silakan Pak. Yusmin. Silakan Pak, silakan. Saya mau tanya, ini hari tugasnya apa Pak? Karena saya ini hari kedua, tugasnya kirim RPP. Nih ada beberapa yang kirim RPP ya. Kirim RPP, kirim LKPD, sama kirim video presentasi. Video presentasi atau presentasi itu ya. Ini kayak punya Pak Agus nih, mumpung lagi ini. Oh.
Pak Imron. Kalau saya Pak kan Pak Imron, assalamualaikum. masih Halo, assalamualaikum Pak Imron. Oke, itu punya Pak Agus. Waalaikumsalam, Ibu. Boleh diulangi lagi Jadi apa terjawab tugasnya ya tadi, Pak? pertanyaan Pak. Satu buat RPP, sesuai di rundown aja Ibu, sesuai di rundown. Hari kedua itu RPP, LKPD, sama presentasi. presentasi. Presentasinya boleh video, boleh slide, seperti itu. Ya, Kalau hari kemudian ini Ibu kirim, Bapak Ibu kirim video presentasi, berarti besoknya kirim slide presentasi. Kalau hari ini kirim slide presentasi, besoknya baru video presentasi. Gitu. Yang mana aja boleh. masih lanjut Pak, satu lagi kan Ya. ini saya profesinya kan bukan guru lagi. Sekarang saya profesinya pengawas, jadi tentu bukan RPP lagi yang dipakai. Tapi kan pengawas kan juga buat program ya. Iya, ada. Ya itu aja. Oh iya. Program pengawasan. Oh iya, oke. Iya. Terima kasih Pak. Siap. Assalamualaikum Pak Imron. Tapi untuk Bapak Ibu pengawas kan nggak ada salahnya ya, mohon maaf nih, nggak ada salahnya lihai buat RPP, nanti ketemu gurunya di sekolah pengawasan kan bisa ngajarin gitu, bisa ngajarin ke gurunya, ayo nih ada format RPP yang lebih apa istilahnya ya, lebih kekinian, lebih menarik ya, seperti itu. RPP Merdeka Belajar kan rata-rata tinggal 1 lembar, cuma kan kalau 1 lembarnya dalam bentuk tampilan dokumen Word itu udah agak kaku banget gitu ya. Tapi kalau udah ada tambahan foto profil dari guru, ada desain tersendiri, itu saya yakin Bapak Ibu pengawas malah lebih kekinian lagi di depan Bapak Ibu gurunya. Oh iya, ini arahan dari pengawas keren nih. Nah, gitu. Oke, siap. Ya, intinya kan dari dari unsur utama yang ada di RPP itu kan kita tidak menyalahi aturan gitu ya. Kita tidak menghilangkan tujuan, tidak menghilangkan langkah, tidak menghilangkan unsur evaluasi, dan identitas inti dari RPP itu kan tetap ada di desain kita. Oke, siapa lagi nih banyak yang raise hand? Assalamualaikum Pak Imron. Yang raise hand dulu deh. Siapa ya? Pak Mamal. Mamal Abdul Malik, mungkin ada yang mau ditanya? Saya Muhammad Yusuf, Pak. Ya, assalamualaikum Pak. Saya Silakan. Mamal Abdul Malik. Ya, silakan. Kalau bisa langsung sambil share screen aja, misalnya ada yang mau ditanyain terkait kanvanya. Boleh. Gini Pak, mohon bimbingan cara menghilangkan background kalau saya menyisipkan logo. Menyisipkan logo. Bapak bisa sambil share screen, saya arahin. Saya share dulu ya Pak ya. Iya, saya arahin ya dari sini. Ini bisa jadi pembelajaran juga buat Bapak Ibu yang lain. Nah, logo yang ini Pak. Itu. Oke, bisa agak dibesarkan dikit biar mudah. Wah, tapi ini dalam logonya juga putih nih, bahaya nih. Bapak bisa klik edit gambar, coba edit gambar. Bukan klik kanan. Di ini, edit gambar ada. Coba diaktifkan lagi. Ya. Gambar yang mana ya, Pak? Di atas itu, di atas ada tulisannya di gambar. Nah, itu ada penghapus latar belakang. Nah, tapi biasanya yang latar di tengahnya itu ikut terhapus juga. Karena sama-sama putih nih, yang pinggirannya putih, yang di tengah juga putih. Tapi dicoba aja dulu, Pak.
Coba dulu. Nanti kalau ini ada yang menu pulihkan itu Bapak. Nah, ini yang ada pulihkan Pak. Oh iya. Pulihkan, diklik dulu pulihkan, ya. Nah, kemudian ukuran kuas Bapak sesuaikan ukuran kuasnya ke bawah dikit ya. Oke, kemudian Bapak klik tahan di daerah yang mau tetap ini. Klik tahan sambil di Yang mau dihapus itu. yang mau dipertahankan. Coba Bapak klik tahan sambil geser. Kuasnya terlalu kecil Pak tadi ukurannya. Agak besar juga nggak apa-apa. Ya, sampai yang kotak-kotaknya itu hilang semua Pak. Ini Oh, Bapak iya. harus jelimet yang di dalamnya juga putih sih soalnya nih. Ya, selanjutnya sudah bisa Pak ya? Oh iya, siap. Ya, terima kasih Pak. Tinggal nanti kalau sudah beres itu ada selesai atau batal itu diklik aja. Oke, siap. Ya, terima kasih Pak. Oke, silakan boleh di stop screen. Mudah-mudahan ada yang raise hand atau yang mau bertanya juga ada kendala sama. Solusinya sudah kelihatan langsung ya dipraktekkan sama Pak Mamal Abdul Malik. Yang lain giliran berikutnya ibu-ibu. Ibu-ibu tadi sudah beberapa nih. Cari bapak-bapak lagi deh. Pak Iskandar dulu. Pak Iskandar Mubarak. Terima kasih Pak Imron. Kedengaran suaranya Pak? Kedengaran Pak. Kedengaran Pak. Oke, terima kasih. Terus terang saya baru belajar Canva ini Pak. Dari semalam makanya saya sampai jam 2 itu mengerjakan. Tapi saya pikir kok ini ya hampir sama dengan PowerPoint ya Pak ya. Hampir ya. Cuman kalau template PowerPoint kan nggak sebanyak Canva. Ya. Variasinya tidak ini. Yang saya tanyakan apa ada Canva versi offline Pak? Barangkali ada Canva versi offline satu. Yang kedua, kalau tadi saya lihat coba saya buka-buka dan coba saya kerjakan itu, nggak tahu hasilnya seperti apa. Yang penting Bapak bisa share screen. Ini saya pakai HP Pak. Kalau pakai HP notebook jadi ini Pak suaranya nggak jelas dari ininya Pak. Oh iya, nggak apa-apa. Sinyalnya Pak. Berikutnya kalau yang itu kan tadi kita misalkan membuat LKPD dan kita share misalkan siswa kita menggunakan juga kita grup Canva juga kelas Canva gitu Pak. Apa bisa untuk ini Pak langsung menjawab online gitu Pak, seperti kayak di kuis gitu tuh Pak. Ya, oke, saya jawab satu-satu ya Pak. Terima kasih Jadi Pak. Canva ini nggak ada versi offline-nya Pak, karena dia memang ini aplikasi berbasis website. Kalau berbasis website otomatis harus online terus, karena pengguna Canva bertambah setiap saat, fitur-fiturnya juga diperbaharui setiap saat, seperti itu. Jadi tidak ada yang versi online-nya. Kalaupun nanti ada versi online-nya, otomatis fitur-fiturnya tidak mengikuti perkembangan. Tuh. Ya, misalnya mungkin ada yang menemukan crack biar Canva-nya bisa online, bisa offline, atau otomatis kalau ada pembaharuan ya minta di crack perbarui lagi seperti itu. Jadi tidak ada, sampai sekarang belum ada yang versi offline, semuanya online karena ini website canva.com seperti itu. Kemudian pertanyaan berikutnya, kelasnya bisa interaktif ya, bisa jadi kuis-kuis gitu. Untuk sampai saat ini belum, tapi kita berharap ke depan ya, mudah-mudahan Canva kelasnya itu jauh lebih interaktif, mungkin bisa kalau terintegrasikan dengan Classroom sudah bisa, terintegrasikan dengan LMS yang lain juga sudah ada beberapa itu ya, sudah bisa. Cuman kalau mau interaktif jadi peserta bisa bertanya kembali atau langsung menjawab kuis itu belum bisa. Interaksinya baru sebatas peserta kirim desain, peserta didik kita kirim desain seperti yang Bapak Ibu peragakan saat ini,
mengirim desain, nanti gurunya tinggal mengomentari seperti itu. Itu pun kalau saya komentar, misalnya saya kasih angka 100, ada yang dapat 90, ada yang dapat 70, itu belum ada rekapan nilainya. Jadi masih manual, karena memang Canva.com ini bukan LMS. Canva.com ini walaupun untuk pendidikan, dia masih berbasis desain grafis. Situs yang menyediakan desain grafis yang mungkin bisa dimanfaatkan oleh pengguna pendidikan, misalnya guru. Jadi bukan langsung untuk ke pembelajaran. Belum. Oke, teh. Iya. Terima kasih Pak Imron. Iya. Terima kasih. Apalagi ya yang mau nih. Bapak boleh turunkan lower hand-nya. Ada lagi ya yang pertanyaannya agak-agak urgent dan bisa mewakili beberapa penanya lain. Ibu siapa nih? Banyak sekali soalnya. Ibu Yanti deh. Mohon maaf kalau ada yang dari tadi resen. Coba Ibu Yanti Restiawati. Terima kasih Pak Imron. Pak Imron, mungkin kalau saya lebih banyak Suaranya kurang jelas, Bu. Mohon maaf. Halo, Pak. Ya, kurang keras suaranya. Ya. Terdengar, Pak? Oke, alhamdulillah terdengar. Baik. Kalau saya, Pak, pertanyaan saya lebih kepada teknisi pengemasan, Pak. Karena jujur kalau untuk Canva ini saya sudah bukan dibilang menguasai, cuma sudah sering menggunakan karena dari 2018 ya Pak. Jadi sudah terbiasa. Nah, jadi saya lebih pertanyaan ke pengimbasannya. Bagaimana kami yang calon trainer ini nanti seperti apa cara pengimbasannya? Apakah boleh offline atau daring saja? Kemudian apakah nanti dari tim panitia menyediakan sertifikat jika kami melakukan pengimbasan? Itu saja Pak pertanyaan saya. Jadi lebih pada teknisi pengimbasannya. Oke, untuk ini sebenarnya pertanyaan di hari ke-4 sampai ke-6 seharusnya Bu ya, tapi nggak apa-apa. Nanti kan pasti berulang lagi pertanyaan oleh Bapak Ibu yang lain. Untuk pengimbasan kami serahkan kebebasan kepada Bapak Ibu calon trainer. Mau offline di sekolah, mau online juga boleh. Jadi boleh online, boleh offline. Kemudian boleh ke guru, boleh ke siswa. Itu ya. Apalagi untuk kantong tugasnya nanti disettingkan oleh panitia. Untuk apa? Untuk sertifikatnya nanti kami bicarakan ya. Tapi diusahakan untuk sertifikat sebagai narasumber, Bapak Ibu calon trainer sebagai narasumber disediakan sertifikat, juga untuk peserta pengimbasan juga disediakan sertifikat sebagai peserta pengimbasan seperti itu. Karena ini kan nanti ada beberapa target ya Bapak Ibu ya. Mungkin kalau saya melihat dari jumlah peserta ini, mungkin satu calon trainer itu kalau 200-an yang aktif ya mungkin mencari 50 akun baru, boleh dari akun rekan guru, boleh dari peserta didik ya. Lebih mudah mungkin ke peserta didik, tapi kan ada beberapa Bapak Ibu yang sudah pengawas, tentunya lebih mudah kalau pengimbasannya ke guru-guru. Jadwal pengimbasannya boleh setelah Lebaran, tidak harus dalam bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan menjawab ke yang lain juga ya, yang mungkin penasaran, tinggal menunggu pengimbasan seperti Ibu Yanti, itu mudah-mudahan terjawab. Tapi nanti kalau kurang jelas, nanti di hari Kamis sampai Sabtu, Bapak Ibu bisa fokus ke penyelesaian tugas sama ke persiapan pengimbasannya. Oke. Yang lain ada?
Saya, Pak. Silakan Pak. Ibu Deti dulu. Ya. Baik, terima kasih. Begini Pak, saya coba untuk membuat presentasi itu yang slide itu ya. Nah, saya pinginnya menambahkan background musik tapi di slide yang ketiga gitu. Ketika saya masukkan audio itu munculnya dari awal terus pas di play-nya gitu. Caranya gimana Pak? Jadi bisa share screen Bu Deti. Oke, baik. Nah, yang saya mau kasih audio yang ini aja Pak, di slide ini gitu ya. Misalnya sekian detik gitu. Misalnya saya coba untuk misalnya gini gitu, saya masukkan. Itu masuk dari awal semua ya Bu ya? Iya, kalau di play masuknya dari awal semua. Efek audionya ya. Oke. Bentar, saya cari solusinya dulu ya Bu ya. Iya, terima kasih. Oke. Boleh di stop? Stop dulu, ya maaf. Baik, terima kasih. Ada Bapak Ibu yang lain mau bertanya sambil saya cari solusi untuk permasalahan Bu Titik. Saya Pak. Silakan Ibu. Saya Pak ya. Ya. Assalamualaikum kepada Bapak dan teman-teman semua. Saya ini sudah punya akun kemarin. Saya mau tanya, kayaknya balik pertanyaan yang sudah juga, cuman tadi saya nggak sempat mendengar karena gangguan kayaknya. Pak, tadi saya dengar kalau kita udah punya akun kan kita keluar. Saya sudah keluar, kemudian saya masuk lagi. Nah, artinya dengan akun baru. Nah, di situ saya belum ada konfirmasi kalau saya diterima. Tapi saya bisa mengirim tugas ke Pak Imron. Jadi gimana tuh Pak? Nggak ada masalah Bu. Karena akun Ibu yang bergabung di kelas Kanva Madrasah itu bisa ngirim. Karena Ibu pakai ngirim tugas itu. Artinya saya sudah diterima dong Pak, atau gimana Pak? Enggak, ini Ibu istilahnya ceritanya ini masih nungguin di approve gitu ya? Iya, masih nunggu. Tapi saya bisa ngirim ke Bapak. Iya, memang ada hubungannya Bu. Masih trial Bu, masih trial. Oh iya. Gitu. Bukan trial, emang beda Bu antara kelas dengan edu. Kalau edu nanti bisa akun, bisa buat akun. Berbeda intinya Bu. Gini ya, kalau sekarang posisi Ibu nggak bisa buat kelas baru karena masih nunggu. Nah, buat Bapak Ibu yang sudah di-approve itu nanti bisa buat kelas baru, bukan bergabung di kelas saya aja. Kalau sekarang Ibu mungkin baru cuma bisa buat tim gitu, buat grup. Oh gitu. Oh ya. Belum buat kelas. Jadi nggak ada hubungannya akun Ibu belum di-approve jadi Kanva Edu sama bisa ngirim tugas atau apa. Oh gitu. Ibu bisa ngirim tugas karena memang Ibu ada di kelas Kanva Madrasah, jadi bisa ngirim tugas. Yang nggak bisa ngirim tugas itu yang nggak ada di kelas Kanva Madrasah. Mau akunnya sudah Kanva Edu, tapi kalau nggak ada di kelas Kanva Madrasah yang nggak bisa ngirim tugas ke guru. Oh gitu, oke. Iya. Oh, berarti saya masih harus nunggu juga ya Pak ya? Nunggu sesekali cek inbox emailnya, email yang didaftarkan ya, sesekali dicek. Siapa tahu sudah ada ucapan selamat ataukah minta diajukan kembali di reply gitu. Oh ya, karena saya memang belum ngirim itu Pak berkas
Oh, otomatis. Iya, berarti harus mengajukan kembali. Ngajukan baru, mohon maaf, ngajukan baru. Oh, ajukan baru. Ya kan Ibu belum mengajukan, belum ngirim berkas berarti belum mengajukan, Bu. Oh gitu. Oke lah. Iya. Berarti bikin baru lagi. Jadi Soalnya banyak saya yang ini ya, banyak yang sudah Canva Edu, padahal ya, Ibu menikmati fitur Canva Edu karena Ibu berada di kelas Canva Madrasah. Kalau kelasnya saya bubarin, sewaktu-waktu ya akun Ibu jadi Canva biasa aja. Jadi yang fitur-fitur Edunya malah berbayar. Makanya Ibu mengajukan kirim dokumennya gitu. Oh ya, oke. Gitu ya Pak ya. Makasih ya Pak. Sama-sama Ibu Desi. Yang lain? Izin sedikit nanya Pak. Bapak-bapak dulu deh. Silakan bapak-bapak. Baik Pak, saya Pak David Pak. Pak David, silakan Ya. Pak David. Sedikit menyimpang, kalau Canva Pro bisa juga membuat membuat kelas itu ya. Canva Pro saya kurang ini ya Pak, karena kalau Canva Pro kayaknya nggak ada kelasnya juga, Nggak ada ya? Cuma tim. Oh, cuma tim. Oh iya. Betul. Baik, terima Tapi kasih. fitur-fiturnya kurang lebih ya beda fitur aja. Oh. Kalau Canva for Edu itu bisa diintegrasikan ke Classroom. Oh iya, siap. Sih Pak Imran. Sama-sama Pak David. Siapa lagi? Pak Darussalim. Ya, Pak. Pertanyaan Pak Imron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Imron, saya dari Medan. Sama sih dengan pertanyaan yang ada di kolom chat. Karena belum muncul fitur tagihan Pak di grup gitu. Di Canva Madrasah. Gimana Pak? Belum muncul fitur untuk skor tugas gitu, tagihan. Jadi Bapak belum ngirim? Sudah, saya sudah ngirim. Saya sudah ngirim ke Sudah Bapak ngirim, teacher udah. tapi ketika dibuka tidak kelihatan gitu. Boleh share sebentar Pak? Silakan ini biar saya nyambung. Saya share sekarang Pak. Silakan Pak. Iya, Pak Imron dan Pak Darussalim, sebentar ya. Bapak Siap. Ibu silakan, presensi sudah ada di kolom chat. Ya, dilanjut Bapak. Siap. Oke. Nah, ini Pak. Saya kan sudah nih. Tunggu Pak, masih proses. Oh, proses ya. Oke. Nah, silakan. Nah, ini dari proses ini kan saya ya Allah lagi nge-lag pula nih. Ini kan sudah masuk nih di Canva Madrasah. Nah, terus tadi juga saya sudah Sudah di pengaturan. Nah, saya juga udah masuk di pengaturan. Sinyalnya ini ya. Yang Bapak tanyakan. Ini. Nah, kan gini Pak, ini kan udah masuk nih, artinya udah saya atur nih, udah semua kan. Nah, ini udah saya ke bawah. Guru, sudah. Bentar Pak. Nah, ini kan sudah. Nah, ini udah sampai habis ya Pak. Ada lagi yang mau diklik lagi Pak? Enggak kan? Ini yang ke bawahnya nih. Bapak cari apa di sini? Di pengaturan cari apa? Saya melaporkan bahwa ini udah selesai. Cuman kan di bawah Canva Madrasah ini kan nggak ada menu tagihan seperti yang tadi ditampilkan. Iya, karena ini Canva Madrasah saya Pak, bukan Canva Madrasah Bapak. Bapak masih numpang Pak, ini nggak Pak? Jadi itu yang kalau Bapak yang ini ya, kalau kita buka kelas ya Pak. Klik foto yang Bapak pribadi. Nih klik foto Bapak di atas. Ini ya? Enggak di atas sudut kanan atas ya, klik ya, itu. Klik itu centang pribadi, keluar dulu dari kelas saya, bukan keluar ya, pindah ini ke pribadi. Nah, kembali ke pengaturannya, kembali ke pengaturan. Oke Pak, udah.
Oke, ke bawah tuh ada penagihan dan tim. Ke kiri. Enggak ke bawah nih, ke kiri. Oh, ini. Oke, dah. Nah, itu ya yang Bapak cari-cari ya. Iya, itu, Pak. Nah, ini tinggal klik daftar sekarang. Iya, ini kayaknya menjawab semua pertanyaan nih yang sama Pak dari Salim ya. Mulai, Pak. Iya. Oh, siap. Oke, masukin nama. Daftar lagi ya dia. Bapak udah daftar sebelumnya ya? Sudah. Berarti tinggal nunggu tungguin oke. Inbox-nya ada. Coba itu ada kotak masuk. Coba ke tab kotak masuk Bapak tuh. Ntar. Tab emailnya tuh di atas, sudut kiri atas. Iya, ntar. Mungkin sudah atau belumnya beda persepsi juga nanti takutnya. Sudah dikirim tapi masih menunggu 2 kali 24 jam. Itu dari Canva, coba cek. Ini masih nunggu. Has been received. Yang di atas tuh ada Canva juga. Tapi ini folder yang ya yang dari teman-teman. Ini teman-teman ngirim, Pak. Nah, ini berarti belum. Jadi belum, nanti Pak, tunggu. Oke. Nah, itu pertanyaannya, Pak, supaya bisa masuk kelas tadi itu gitu, Pak. Iya. Keluar istilahnya bukan keluar ya. Centangannya diganti. Dicentang dulu yang pribadinya. Pindah ruangan. Karena emang nggak bisa keluar, Pak. Kalau bukan saya yang bubarin ya Bapak nggak bisa keluar. Iya. Oke, makasih Pak. Itu aja pertanyaannya. Sama-sama. Mudah-mudahan menjawab untuk pertanyaan yang lain ya. Pak, tapi kalau sudah ada email masuk bahwa permohonan sudah diterima, di sini Canva untuk pendidikan tetap masih daftar sekarang dan gratis itu masih muncul ya Pak ya? Iya, nggak apa-apa. Tapi nggak usah didobel-dobel permohonannya, nggak usah didobel-dobel. Nanti adminnya pusing. Oh gitu. Ini baik. ya, jadi tunggu aja balasan. Kalau 48 jam lewat, nggak ada balasan, baru kirim. Kan emailnya isinya gitu, 48 jam akan diberi kabar. Iya, terima kasih Pak. Ada yang lain pertanyaannya? Ini kita masih ada kurang dari 30 menit. Semisal itu kendala dari Bu Desti malah saya lupa nih. Pak Imran. Ya. Mohon tanya Pak. Itu tadi menyambung dengan Pak siapa tadi ya yang tanya pendaftaran. Itu kan akunnya diganti pribadi dulu nggih Pak ya? Nah, terus kalau sudah terkirim kemudian akunnya dirubah lagi ke akun Canva atau gimana Pak? Maksudnya? Yang di ini loh Pak, yang di akun kan sebelumnya kan dirubah akun pribadi Pak. Itu sudah sambil share screen dong Bu, kalau bisa. Oke. Maksudnya dirubah bagaimana? Dikembalikan gitu ya? Iya, kan iya. Di centang-centangnya aja Bu, dipindah-pindahin mau yang muncul di layar itu kelas Canva madrasah ataukah kelas pribadi Ibu gitu. Oh begitu. Jadi Pak paham. Itu Terima aja. kasih Pak. Ya. Kalau nanti sudah berubah jadi akun Canva Education-nya sudah aktif, mau kelas Canva madrasah yang punya saya ataukah kelas pribadi Ibu, itu fiturnya sudah sama. Fiturnya sudah begitu. sama. Oke, terima kasih Pak. Yang beda sisa anggota kelasnya. Oh iya. Terima kasih Pak. Pak Imran. Silakan, ini masih banyak sekali yang raise hand. Oke, siapa nih? Pak Imran, saya yang tadi tanya Bu Yeni. Sekarang saya mau tanya ini Pak, kalau yang untuk tugasnya untuk RPP itu kan tadi template-nya coba diketik resume ya Pak ya. Kalau yang resume. Resume atau kurikulum vitae juga boleh. Ya, itu atau kata kuncinya. Kita main di kata kunci aja. Kata kuncinya. Kalau untuk LKPD kita juga tetap template-nya lembar kerja siswa, lembar kerja. Oh, lembar kerja siswa gitu ya Pak? Iya. Oke, siap. Terima kasih Pak Imran. Ya, sip.
Pak Imran, saya Pak Imran. Silakan Bu Nunu. Pak. Ya, silakan Bu. Yang tadi di grup itu saya belum bisa ya Pak. Apanya? Yang mengcopy dari pribadi ke Canva madrasah. Nanti pasti saya menemukan kasus kayak gitu. Kebetulan RPP-nya kan masih 1 halaman nih Pak. Nah, saya tak share screen ya Pak ya. Iya, makanya saya mau nyuruh itu share screen biar gampang. Kalau diceritain saya agak loading juga kalau diceritain, diperlihatkan langsung seperti ini. Ini Pak. Nah, ini. Nah, ini posisinya ini di mana? Pribadi saya ini ya. Nah, kan tadi maunya kan di kontrol alt dia. Ibu mau kirim ke kelas gitu ya? Ya, ke Canva madrasah, Pak. Halo, Pak. Iya. Kan gini, Pak ya. Maunya kan ke Canva madrasah. Nah, ini kopinya di di desain baru apa bagaimana, Pak? Masuk ke proyek Anda. Proyek Anda terus itu kan nggak hilang, nggak bakalan terhapus karena semua yang dikerjakan baik dari kelas pribadi atau kelas di Canva madrasah, proyek yang Ibu buat semua tersimpan di proyek Anda. Itu desain ini di bawah. saya hapus dulu Pak ya, ini kan foto tadi ini. Saya Pak ya. Itu kalau terhapus ya terhapus Bu, ini dari enggak ini Pak. Yang ini dia Pak. Oh. Kemudian bagikan, tinggal mau dibagikan gitu ya, bagikan ke kelas. Ini Pak, ini dia diklik ini Pak ya. Ya. Ini gini. Oke. Oh iya, ini karena ini masih di akun pribadi Ibu. Iya. Karena saya terlanjur bikin kan di akun Pak. Ayo. Enggak ribut di sini Pak ya Pak ya. Biar Bapak nggak bisa langsung diteruskan gitu Bu ke kelas. Makanya panduannya masuk di kelas dulu. Terus masuk di kelas dulu, baru cari kata kuncinya. Itu dapat. Saya ke sini ya Pak ya. Ya, kata kuncinya. Ini kan saya salin tautan ya Pak ya. Enggak ada panduan gini. Pak Imran, bisa saya bantu itu, Bu Nunu? Coba. Ya, coba. Silakan. Bu Nunu, coba ke lembar kerja. Itu kembali ke RPP-nya itu, Bu. Ya ini. Kontrol A. Kontrol A udah. Kontrol C. Kontrol C. Terus Ibu ke Canva madrasah. Nih. Terus buat desain. Buat desain. Terus lembar kerja. Lembar kerja ini. Kontrol V. Oh. Ya, udah. Terus bagikan. Oh, tadi kurang kontrol C ya. Oke. Makasih, Bu. Makasih. Assalamualaikum. Ya itu. Kan enaknya belajar gini. Ibu mengandalkan bagiling aja. Saya pusingnya bagilingnya kemana, Bu? Itu kesalahan saya, Pak. Iya, kelas pribadi Ibu ke kelas Canva nggak bisa bagiling langsung gitu. Jadi kontrol A, di copy paste aja ke halaman kosong ya. Nah. Terima kasih Ibu, siapa tadi? Ibu Siti Sakia ya yang beri masukan. Siti Zaujah. Siti Zauza. Oke, terima kasih Bu Siti Zauza. Oke, ada yang lain? Saya Pak.
yang permasalahan tugas ya, jangan yang akun-akun. Iya. Nah, Tapi tugasnya tugas yang pertama, Pak. yang mana Yang itu? RPP saya belum. Tugas buat profil. Iya. Masalahnya kan kalau Ditampilkan, bisa ditampilkan share screen-nya. Bentar. Share screen. Padahal tugas hari pertama yang paling mudah loh itu. Enggak, itunya Pak. Terus kemana ya? Ibu belum buka Canva-nya nih. Iya, ini kan akunnya beda-beda Pak. Ini. Nah. Pak. Oke. Kalau mau ke tugas itu kemananya? Masuk dulu, masuk. Nah, ini. Ini akun pribadi Ibu. Ibu belum bergabung di kelas Canva Madrasah. Oh, udah gabung, tapi nggak ada ya? Mungkin yang bergabung bukan akun yang ini. Oh, ini bukan yang ini ya? Yang mana? Logout dulu, keluar dulu dari akun yang ini. Oh itu, tinggal centang Canva Madrasah. Ada nih. Ini di bawah ada Canva Madrasah, Bu. Ini. Oh iya, ini. Iya. Ketemu kan? Nah, muncul kelasnya. Terus tugas sayanya di mana ya? Mau pakai teknik kontrol ini, kontrol A dulu boleh. Oh, ini Proyek. tugas sayanya Pak, ada nih. Nah, tapi itu kan masih di kelas Ibu sendiri, kelas pribadi. Oh, tapi saya udah kirim, udah kirim ke. Jadi gimana Pak? Udah kirim di kelas Canva Madrasah? Udah, iya. Oh, berarti udah ini. Ya, Udah masuk ke Bapak. Tapi masalahnya kan gini, kalau saya menugaskan anak-anak ini pakai Canva ini, nah kan misalnya mau di-share ke IG, itu gimana caranya Pak? Yang mau share Ibu langsung atau anak-anak langsung? Saya misalnya. Kalau Ibu langsung tinggal masuk ke pekerjaan kelas. Pekerjaan kelas. Ya, kembali dulu ke beranda. Beranda di mana ya? Ini yang paling sudut kiri atas. Kiri. Oh. Itu ada tulisan beranda, ya. Bu. Nah, ini ya, udah ya Pak. Di Canva Madrasah itu ada pekerjaan kelas di bawah kan? Ini. Di bawahnya ada pekerjaan kelas. Oh ini. Iya. Itu jadi gemes. Ini kan udah saya udah masuk. Cuma masalahnya mau di-share ke IG gitu gimana? Kalau posisi Ibu kan sekarang posisi pelajar ya, mohon maaf, posisi sebagai pelajar otomatis yang tampil tugas Ibu aja sendiri nih. Nah, kalau posisi saya nih muncul semua tugas murid-murid, tugas pelajar-pelajar yang ada di kelas saya. Itu bisa saya pilih salah satu, kemudian saya teruskan desainnya ke medsos boleh. Seperti itu. Boleh saya komentari. Kalau gitu saya yang terlihat kan. Coba saya, Ibu stop share dulu. Kalau itu, yang lain mungkin ya. Stop share dulu, Bu. Ya. Udah. Oke. Ini ya, mumpung ini tampil ya. Ibu siapa, Ibu Deti tadi kalau nggak salah ya, yang permasalahan audio. Ya, kita main di fade in fade out-nya aja nih. Pilih, aktifkan. Jadi kalau kita fade in fade out-nya kosong, berarti dia volumenya kosong. Nanti di slide keberapa baru kita aktifkan ini. Iya. Tekniknya boleh gitu. Ini kan slide gini, audionya kita mulai dari sini. Nah, kita klik dulu ini, efek audionya, baru ini. Fade in, fade out-nya. Menyesuaikan di slide keberapa, seperti itu. Karena saya belum menemukan cara cut audionya di Canva nih gimana. Mudah-mudahan nanti ada cut audionya ya. Iya, jadi bisanya paling pakai itu Pak, format yang video itu. Iya,
Cuma kan kalau kita ngajar kan Iya, suara iya. suara kita sebagai guru juga harus didengar oleh Iya, murid betul. ya. Iya, iya, jadi hanya Nggak beberapa mungkin. slide saja. Jadi ada beberapa memang yang harus. Saya belum menemukan yang cut audionya ini seperti apa. Tapi kalau ditumpuk audio boleh, ada. Cuma bisa disetting itu tadi. Efeknya ada yang satu di volumenya kosong, ada yang volumenya di detik keberapa itu Oke. muncul. Berarti Kemudian yang kosong yang fade out-nya ya Pak ya? Mau irimnya itu. ya, ini detiknya. Iya. Slide-nya berapa detik, nanti dia masuk di situ sound-nya, di fade out-nya di detik keberapa, itu dikasih keluar seperti itu. Misalnya fade in-nya di detik 2,3, fade out-nya di detik 4,8. Kurang lebih seperti itu. Per sound, ini kayaknya per sound dicek di ininya. Di aturnya. Iya. Iya, Bu Deti ya. Iya, baik Pak, terima kasih. Saya coba. Kembali ke Ibu siapa Nilai. tadi? Yang mau posting pekerjaan siswa ya. Nah, ini kan pekerjaan kelas saya nih. Iya. Kalau Ibu kan pekerja di pekerjaan kelasnya cuma muncul punya Ibu aja tuh. Nah, karena saya sebagai seorang guru nih muncul semua pekerjaan siswa nih. Iya. Nah, kalaupun kita mau kirim, ini ya, Ibu ya yang baru ngirim ya. Lain kayaknya. Nah, kita bisa kasih beri ulasan. Kalau mah kok tidak ditemukan ya. Kembali ke beranda. beberapa tugas ya, itu di setting hanya bisa dikomentari oleh guru, nggak bisa di ini. Tapi kalau ini kita masuk ke editornya, beri ulasan, kemudian kita klik bagikan, pilih media sosial. Kalau media sosialnya langsung ke Instagram, ini bisa ke Pinterest, bisa ke LinkedIn, bisa ke Facebook, Twitter, bisa. Itu ya Bu ya. Iya, kalau diunduh dulu gimana Pak? Itu harus disetting ke apa? Kalau unduh, sesuaikan kayak ini kan RPP ya. Iya. RPP itu bagusnya di print dalam JPG sama PNG. PDF juga boleh. Iya. Ya, mau cetak PDF langsung juga boleh. Kalau yang itu yang tugas saya barusan yang dianimasikan itu dalam bentuk apa? Video. Bentuknya. Kalau video animasi nih, klip pendek atau video. Kalau yang pendek ini boleh GIF, versi GIF ya. Cuma dia klip aja tanpa sound. Iya. Kalau Bapak Ibu belum istilahnya belum Canva for Edu, itu yang download dalam versi ini nggak bisa. Oh, nggak muncul gitu Pak? Makanya Ibu bisa download karena Ibu ada di dalam kelas Canva Madrasah ya. Tapi yang belum itu ya mohon bersabar. Betul Pak Imron. Ya. Itu aja kelebihan dari Canva. Kita upgrade ke Canva Edu dan gratis. Oh, punya Pak siapa? Langsung ya 2 tugas dikirim dalam 1 lembar kerja dan apa boleh. Ini sama seperti yang saya komentari di awal ya, terlalu padat teksnya terlalu padat. Tapi nggak ada masalah karena memang ada beberapa materi itu pembelajarannya terlalu padat ya, punya panjang. Nah, ini yang saya bilang, scan YouTube-nya boleh pakai QR code ya. Kegiatannya. Beberapa RPP Merdeka Belajar dalam versi yang desain gambar seperti ini itu sudah menghilangkan tanda tangan kepala dan guru yang ada. Itu. Kenapa? Ada yang beralasan desain RPP seperti ini untuk kebutuhan pribadi guru, bukan untuk kebutuhan birokrasi sekolah. Itu bukan untuk kebutuhan akreditasi sekolah atau apa. Jadi memang untuk kebutuhan guru mengajar, persiapan guru mengajar. Tuh. Jadi nggak apa-apa dihilangkan unsur sudah disetujui oleh kepala sekolah seperti itu.
Tapi kalau untuk kebutuhan dokumentasi, birokrasi sekolah, administrasi sekolah, sebaiknya tetap mencantumkan untuk tanda tangan kepala sekolah ya, Bapak Ibu. Kalau untuk kebutuhan pribadi nggak apa-apa. Lembar kerja juga, ini lembar kerjanya, wah, Pak Danang ini, saya yakin di MTS Negeri 8 Banyuwangi enggak semua siswanya perempuan. Pasti ada yang laki nih. Ini gendernya harus disamaratakan Pak ya, Pak Danang ya. Jangan Harus adil Pak ya. Harus adil. Ya harus adil gitu. Masa yang laki-laki ngerjain LKPD yang gini-gini gitu kan. Insyaallah. Agak gimana. Jadi nanti disiapkan yang karakter laki-laki ya gitu. Siap, insyaallah. Jadi ada untuk perempuan, ada untuk laki. Keren sih ini. Kalau bisa tambahkan satu kolom untuk satu kotak atau bintang atau apa untuk paraf guru. Untuk paraf guru atau nilai guru gitu. Centangan untuk penilaian gitu aja. Siap, Oke, siap. keren Insyaallah. Pak, keren Pak Danang. Ya. Ini siswa yang perempuan pasti langsung kerjakan ini. Ada lagi Bapak Ibu? Kalau tugas untuk video presentasi gampang ya. Tinggal pilih aja video pendidikan boleh presentasi di sini juga boleh, ada beberapa jenis. Saya Pak Imran. Silakan Ibu. Biasanya kalau Canva saya masih kesulitan menghilangkan background foto secara langsung tanpa lewat aplikasi lain Pak Imran. Ibu mau share screen atau gimana? Iya. Oke. Jelas. Kalau saya sekedar ngomong nanti Pak Imran nggak bisa. Izin ya. Nah ini Pak, seperti ini. Menghilangkan yang blok putih ini Pak. Edit gambar, klik edit gambar. Atau coba deh, ada yang mau ngarahin, ada yang mau mengarahkan? Silakan Ibu. Ibu. Saya dibantu arahkan. Maaf kalau saya di dalam Canva saya belum terlalu paham bagian mana mau diklik untuk menghilangkan itu, tapi saya biasanya pakai remove BG itu ya. Iya. Tapi kalau di dalam Canva saya tidak. Siapa yang bisa? Ibu Yanti, coba Ibu Yanti. Lupa saya. Baik Pak. Ibu Yanti coba. Justru kita dimudahkan Bapak Ibu di Canva ini karena tidak perlu keluar masuk di link lagi ya Pak ya. Jadi itu Ibu sudah benar sekali, klik edit, kemudian penghapusan latar belakang. Coba Ibu klik penghapusan latar belakang. Yang mana? Paling atas Bu, ada gambar bola-bola. Ya. Oh ini. Iya benar. Sudah? Langsung gitu ya, Bismillah. Ya benar Bu, daripada bolak-balik. Mengalami masalah. Oh mungkin koneksi saya kali ya. Benar sekali Bu. Oh, ini masih jalan ini ya. Coba lagi bisa. Oh hanya ini aja. Iya. Jadi fungsinya sama persis kalau Ibu arahin ke remove BG. Oh. Tapi iya. Mantap, terima kasih. Oke ya. Ada lagi yang lain? Waktu kita sudah pas nih, Bapak Ibu. Yang ibu-ibu nih udah pada mau siap-siap buka puasa. Udah mau takjil ya. Mau masak Pak. Iya, ntar nggak buka puasa kalau nggak masak. Saya kembalikan ke Pak Hendra deh. Kalau ada pertanyaan yang masih tersisa nanti di grup aja ya, kirim screenshotnya, kendalanya apa, tanyain di grup gitu ya. Sebisanya saya bantu jawab, tapi kalau ada Bapak Ibu peserta yang tahu solusinya silakan bantu jawab. Jadi kita ini pembelajaran andragogik ya Bapak Ibu, bukan bertanya Bapak, mohon maaf.
baru masuk karena tadi kendala sinyalnya. J. Ini tadi untuk materinya yang ini apa, J? Soalnya tadi saya kendala sinyal nggak bisa masuk tadi. Oh, kita udah mau udahan, udah mau bubaran, Bu. Kalau mulai dari awal lagi, kasihan nih yang pembuatan RPP. Pembuatan RPP pakai template, resume atau kurikulum vitae. Kemudian pembuatan lembar kerja siswa pakai template kata kunci itu ya, kata kunci pencariannya lembar kerja. Gitu. Kemudian untuk video presentasi silakan bebas saja cari video presentasi, pakai pencarian video presentasi atau video pembelajaran. Itu aja ya. Jadi pembuatan apa nih? Pembuatan RPP, LKPD, video presentasi. Oke, sesuai rundown aja Ibu. Oke, silakan Pak Hendra, kita ini closing mungkin untuk hari kedua. Iya, alhamdulillah sudah selesai ya Pak Imron ya. Iya. Ya mudah-mudahan besok Ibu Pipit bisa bergabung dengan kita Bapak Ibu. Terima kasih atas kebersamaannya dari tadi jam 13.30 kita mulai kegiatan sampai jam 15.00 waktu Indonesia Barat. Bapak Ibu silakan bagi yang belum melaksanakan atau mengirimkan tugasnya itu bisa dikirimkan. Itu sampai jam 23.00 ya Pak Imron ya, waktu Indonesia bagian Barat. Iya, tapi untuk seperti tugasnya biasa ada di panduan tugas kalau tidak salah ya, di panduan TOT ini sudah jelas di situ. Kalau saya resume itu ada pembuatan RPP, LKPD, kemudian video ya, video presentasi. Alhamdulillah, mudah-mudahan dengan adanya penjelasan yang sangat panjang lebar dari Pak Imron dan diskusi yang telah kita lakukan Bapak Ibu, kita sudah lebih memahami lagi apa yang menjadi penugasan Bapak Ibu dan masalah-masalahnya sudah bisa teratasi, terutama yang banyak itu adalah dari segi akun ya. Untuk akun kita menunggu 2 kali 48 jam. Baiklah Bapak Ibu, di akhir penghujung ini kita bersama-sama mengakhiri kegiatan ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah. Ucapkan terima kasih kepada Pak Imron sebagai pemateri narasumber kali ini dan juga rekan-rekan kepanitiaan dari KPMB dan dari JSDI. Bapak Ibu, kita kembali lagi bertemu di WA Group bagi yang memiliki permasalahan. Saya izin stop recording.